Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yeni Rohma. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi SMA kelas 12, babnya tentang dimensi 3. Materi yang kita bahas hari ini mengenai jarak garis dan bidang. Yang mana pada video sebelumnya sudah saya jelaskan jarak titik, terhadap garis, dan terhadap bidang. Nah, sedangkan pada video kali ini kita akan membahas jarak antara garis ke bidang, dan yang terakhir jarak bidang ke bidang. Yang pertama, jarak antara dua garis yang sejajar. Kan di sini saya punya dua garis, yang mana saya kasih nama garis G dan juga garis H yang sejajar. Setelah itu kita mau cari jarak antara garis G dan garis H. Di sini diperoleh jarak garis G dan garis H-nya adalah ruas garis AB. Ruas garis AB. Sehingga berakibat ruas garis AB ini nanti akan tegak lurus terhadap garis G dan juga garis H. Sehingga jarak antara garis G dan garis H adalah panjang ruas garis AB. Atau dari langkah-langkah ini dapat kita simpulkan untuk mencari jarak antara dua buah garis, yakni dengan cara memilih sembarang titik yang berada pada garis G, tinggal kita tarik garis tegak lurus terhadap garis H. Nah, itu merupakan jarak antara dua garis yang sejajar. Next, untuk jarak garis terhadap bidang, sini saya punya sebuah garis G dan sebuah bidang. Saya kasih nama bidang alfa. Kita mau cari garis antara garis G dengan bidang alfa. Di sini jaraknya yakni saya kasih nama AB, ruas garis AB. Sehingga berakibat ruas garis AB ini tegak lurus terhadap garis G dan juga tegak lurus terhadap bidang alfa. Nah, untuk membuktikan garis AB ini tegak lurus terhadap bidang alfa, dapat kita tarik garis pada bidang alfa minimal 2 buah garis yang menunjukkan bahwa garis AB itu tegak lurus terhadap bidang alfa. Nah, di sini garisnya ini. 1, 2. Nah, dari langkah-langkah ini dapat kita simpulkan untuk menentukan jarak garis dan bidang, yakni dengan cara memilih sembarang titik yang berada pada garis G, kemudian ditarik garis tegak lurus terhadap bidang. Next, yang terakhir, jarak antara dua bidang yang sejajar. Sini saya punya dua bidang, saya kasih nama bidang alfa dan bidang beta, yang mana bidang alfa dan bidang beta ini saling sejajar. Kita mau cari jarak antara bidang alfa dan bidang beta. Nah, ini dengan cara kita pilih sembarang titik yang berada pada bidang alfa. Di sini saya kasih nama titik A. Jadi saya tarik garis tegak lurus terhadap bidang beta. Saya kasih nama titik B. Sehingga berakibat garis AB ini tegak lurus terhadap bidang alfa. Ini tegak lurusnya. Dan juga tegak lurus terhadap bidang beta. Ini tegak lurusnya. Ini tegak lurusnya. Nah, jadi hampir sama semua caranya ya. Kita pilih sembarang titik, habis itu kita tarik garis tegak lurus. Bisa terhadap garis yang lain atau terhadap bidang. Oke, untuk lebih memahami, kita langsung masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, di sini saya punya sebuah balok KLMN OPQR, yang mana panjang KL-nya adalah 12 cm
panjang LM-nya 9 cm, dan panjang MQ-nya atau tinggi dari baloknya adalah 6 cm. Nah, dari balok ini kalian disuruh mencari jarak rusuk KL terhadap rusuk RQ. Nah, ini adalah rusuk KL yang warna biru ini. Yaitu rusuk RQ. Nah, kalian disuruh mencari jarak. Tadi kan kalau ada dua buah garis yang sejajar, ini kan sejajar ya. Berarti kan kita pilih sembarang titik. Ada ruas KL, kita tarikkan tegak lurus terhadap ruas garis RQ. Atau bisa kita lihat jaraknya di sini adalah LQ. Nah, LQ ini adalah jarak garis KL terhadap RQ. Sehingga untuk mencari panjang LQ-nya, kita fokuskan ke segitiga siku-siku LMQ. LMQ. Ini gambar lagi supaya lebih jelas di sini. LM-nya adalah 9 cm dan MQ-nya 6 cm. Nah, untuk mencari LQ, kita bisa gunakan rumus dari teorema Pitagoras. Yang mana LQ sama dengan akar LM kuadrat ditambah MQ kuadrat. Sama dengan 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini 81 ditambah 36. Sehingga diperoleh akar 117. Bisa kita sederhanakan menjadi 3 akar 13 cm. Jadi, jarak rusuk KL terhadap RQ adalah 3 akar 13 cm. Nah, mudah bukan? Oke, next kita masuk ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2, kalian disuruh mencari jarak rusuk PQ terhadap bidang LMRO. Rusuk PQ, bidang LMRO. Nah, berarti kita pilih sembarang titik pada rusuk PQ. Setelah itu kita tarik garis tegak lurus terhadap bidang. Sini saya pilih titiknya P, saya tarik garis tegak lurus terhadap bidang, saya kasih nama S. Sehingga nanti di sini kita fokusnya pada segitiga OLP. OLP. Di mana di sini siku-siku di P. Dan yang mau kita cari adalah PS. PS ini berarti jarak garis terhadap bidang. Ini siku-siku di S. Sehingga kita perlu mencari LO-nya dengan cara konsep Pitagoras, yakni akar PO kuadrat ditambah MP kuadrat. Peroleh 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sehingga diperoleh akar 180. Kita sederhanakan jadi 6 akar 5 cm. Next, kita untuk mencari jarak PS, kita bisa gunakan perbandingan luas segitiga. Yang mana penjelasan perbandingan luas segitiga ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Hingga diperoleh perbandingannya LP dikali PO sama dengan LO dikali PS. LP-nya kita tahu 6, PO-nya 12, LO-nya 6 akar 5, dan PS-nya itu yang mau kita cari. Sehingga PS sama dengan 6 kali 12 dibagi 6 akar 5. Nah, dari sini, ini sama-sama 6 bisa kita coret. Nah, sehingga diperoleh 12 per akar 5. Tinggal kita rasionalkan. Kedua ruas kita kalikan akar 5 per akar 5, sehingga diperoleh 12 per 5 akar 5. Nah, PS ini, atau 12 per 5 akar 5 ini adalah jarak antara rusuk PQ terhadap bidang LMRO. Next, kita masuk ke contoh yang ketiga, yakni jarak bidang KNRO terhadap bidang LMQP. Jarak bidang KNRO terhadap bidang LMPQ. Nah, bidang ini kan dua-duanya terlihat ya, kalau sejajar,
Sehingga sudah jelas jaraknya adalah KL, di mana panjang KL-nya adalah 12 cm. Kalian boleh menggunakan KL atau menggunakan OP atau menggunakan RQ, bisa juga NM. Sama saja, semuanya menunjukkan jaraknya adalah 12 cm. Nah, berikut adalah penjelasan antara jarak garis dan bidang. Terima kasih. Oh ya, buat kalian yang belum like dan subscribe, jangan lupa ya untuk like dan subscribe, tinggal diklik. Dan juga kalian juga bisa mengunjungi website saya di divmatch.com. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.